izin Lampung melaporkan Bandung 1 terjadi orang mencurigakan membawa senpi dan tidak punya identitas jelas. Sudah diamankan oleh personil Gatur dan juga Pas Pampres. Mohon izin Nono Lambon, izin bantuannya. Dari doktrin itulah kemudian akhirnya menyebar ke seluruh dunia dan perempuan-perempuan diajak untuk ikut jadi goblok sama seperti laki-laki kaum teroris itu. Mereka menyumbangkan dirinya, melakukan kekerasan, meledakkan dirinya dan berbagai hal yang membuat kekacauan dalam masyarakat. Wanita ini berjalan kaki menggunakan sejenis cadar ya. Tetapi alhamdulillah nggak tahu pistolnya berisi atau tidak. Kami kemudian berhasil diringkus dan dirampas oleh aparat keamanan, polisi dan Pas Pampres yang sedang berjaga di sini. Ini luar biasa dan saya kira ini adalah indikasi peristiwa yang tidak bisa dianggap sepele dan harus diwaspadai sangat ketat. Kita nggak pernah tahu, tetapi yang kita tahu bahwa kesia-siaan, mereka mungkin tumbuh dengan perasaan sia-sia, lalu mencari pegangan agar hidupnya punya arti. Ternyata pegangannya salah, akhirnya melakukan kesia-siaan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya, Sainai. Saudara, identitas perempuan yang bertingkah mencurigakan di sekitar Istana Presiden telah diketahui. Namanya adalah Siti Elina. Sebenarnya dari gelagat dan barang bukti yang terlihat, kita sudah bisa menebak dia ini siapa. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menyebut perempuan bercadar tersebut memiliki pemahaman radikal. Siti Elina adalah pendukung organisasi HTI yang sudah dibubarkan oleh pemerintah itu. Pelaku sedang didalami mengenai dugaan jaringan terorisme pelaku. Apakah dia bagian dari jaringan terorisme atau pelaku tunggal yang tidak terkait dengan organisasi manapun? Menurut kesaksian tetangga, Siti Elina agak tertutup, tapi tidak menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Kesehariannya biasa-biasa saja. Tidak ada yang aneh di mata tetangga. Tapi dari aktivitas di media sosial, ketahuan bahwa Siti Elina sering mengunggah propaganda khilafah. HTI ini adalah organisasi terlarang yang sudah dibubarkan karena terbukti ingin mengganti ideologi negara ini dengan khilafah. Orang-orang yang sudah terpapar akut biasanya akan bertindak nekat jika ada kesempatan. Di Arab Saudi saja, siapa yang ketahuan mempropagandakan khilafah akan langsung dipancung kepalanya, tidak peduli siapapun orangnya. Di negara Timur Tengah saja, ideologi khilafah tidak diterima. Bahkan, yang mendukung akan ditindak tegas. Lucunya lagi, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKS, Nasir Jamil, menilai banyak kejanggalan dalam penangkapan wanita bersenjata di istana negara itu. Dia mengatakan banyak yang bisa dipertanyakan, apalagi perempuan tersebut hanya beraksi seorang diri dan senjata yang dibawanya sudah terkontaminasi sidik jari polisi. Dia pun mengaku bingung. Tanpa ada kejadian terdahulu, ada perempuan yang ingin menerobos istana dengan membawa senjata. Karena itu, ingin pihak aparat keamanan
mengorek keterangan perempuan tersebut sedalam-dalamnya. Yah, PKS lagi dan PKS lagi. Saya sih tidak heran kalau pernyataan seperti ini keluar dari mulut kader PKS. PKS memang terang-terangan bersikap tendensius, terkesan tidak senang dengan hal-hal seperti ini. Apa yang dilakukan PKS, maka yang benar adalah sebaliknya. Padahal sudah jelas pelaku pendukung HTI mendukung khilafah, bahkan mempromosikannya di media sosial. Tapi pendukung khilafah sangat licik, selalu memutarbalikkan narasi. Mereka bilang ini pasti pengalian isu. Mereka yakin ini adalah settingan atau sinetron murahan yang gampang ditebak isinya. Pemerintah dibilang rajanya drama murahan. Mereka mencari kejanggalan lewat analisis yang dipaksakan, demi membenarkan anggapan mereka bahwa semua ini cuma settingan untuk mengalihkan isu atau memojokkan pihak tertentu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, menurut keyakinan saya, PKS selain buta mata, mungkin mata rabun atau katarak, mereka juga buta hati. Jelas-jelas sudah ada buktinya. Radikalisme itu nyata dan ada di depan mata. Bahkan terkadang ada di sekitar kita, karena gerak-gerik mereka tidak mencolok. Mereka bahkan pintar untuk berbaur dengan masyarakat sehingga tidak mengundang kecurigaan. Jadi, mereka yang marah dan merasa aneh dengan penangkapan ini patut untuk diduga adalah bagian dari pengasung khilafah yang di otaknya sudah tidak ada hal lain yang dipikirkan kecuali surga. Surga dan surga. Mungkin sudah tidak tahan mau ketemu 72 bidadari itu. Mereka adalah tipe pemarah dan mudah ngamuk ketika kelompok seperti FPI dan HTI diacak-acak sampai roboh. Mereka bahkan mungkin senang jika negara ini terus mengalami teror. Kesimpulannya, menurut saya, kunci kasus ini ada di senjata itu yang dipakai perempuan tersebut. Jika dilacak dengan serius, maka akan ketahuan banyak informasi penting. Ini sama dengan laskar FPI yang juga punya senjata. Kenapa bisa ada senjata? Padahal senjata tidak bebas diperjualbelikan seperti kacang goreng di Amerika Serikat. Yang dipakai perempuan tersebut kabarnya adalah senjata rakitan. Aneh kalau bisa merakit sendiri. Kemungkinan besar didapat entah dari mana. Kelompok ini diperkirakan akan lebih aktif menjelang pemilu 2024 mendatang. Itu diprediksi oleh BNPT. Kelompok ini sedang memperjuangkan seseorang agar bisa menjadi presiden. Karena dengan begitu, mereka lebih leluasa bergerak. Ruang gerak mereka menjadi lebih luas. Kalian pasti sudah tahu siapa orang tersebut. Bapaknya politik identitas yang didukung kelompok intoleran, yang menang dengan cara licik dan jahat. Kalau mereka berkuasa, maka negara ini akan kembali suram dan porak-poranda. Akhirnya, bersama saya Sainai, saya ingin mengajak kita semua untuk selalu berpikir kritis, memikirkan nasib bangsa ini, memikirkan negara kesatuan Republik Indonesia, dan mari kita menghargai perjuangan para pahlawan kita. Mereka telah meneteskan darah demi kemerdekaan Republik Indonesia.
Oleh karena itu, mari kita selalu berpikir kritis untuk menentukan figur pemimpin yang tepat di tahun 2024 nanti. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Nusantara untuk kita semua. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.